Sekarang saya teruskan kembali menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Kato Pusako. Bab yang ketiga, perjalanan sejarah Rajo dan perjalanan sejarah adat. 1. Mendaki Gunung Merapi pertama. Sekarang kita kembali menelusuri pendatang dari lembah Sungai Indus di tanah besar itu, yaitu Rajo Sri Maharajo Dirajo beserta rombongannya. Sesudah mereka berlabuh di pantai pesisir barat Pulau Paco, kemudian mendarat dengan menggunakan teropong. Mereka mulai melakukan perjalanan mencari dan menuju ke arah gunung yang paling tinggi yang pernah mereka lihat sewaktu mereka sedang berada di tengah lautan luas, yaitu Samudra Hindia. Sesudah lama berjalan masuk semak belukar dan menempuh hutan rimba, akhirnya sampailah Rajo Sri Maharajo Dirajo beserta dengan rombongannya di kaki Gunung Merapi. Pada zaman itu, keadaan alam di Pulau Paco masih berbentuk hutan rimba, sebab penduduk asli belum mengenal membuka hutan rimba untuk dijadikan pemukiman, maupun untuk membuat persawahan untuk ditanami dengan padi, maupun tanaman lainnya. Begitu juga dengan membuka hutan rimba untuk dibuat parak, untuk dipeladangi. Mereka penduduk asli hidup dengan mengandalkan berburu binatang-binatang dan umbi-umbian yang banyak terdapat dalam hutan rimba dan semak belukar, maupun buah-buahan yang banyak tumbuh di semak belukar dan dalam hutan rimba yang bibitnya dibawa oleh burung-burung yang terbang dan binatang-binatang seperti cigak, baruk, siamang, orang utan, gajah, dan lain-lain. Dan ada juga yang diterbangkan angin dan terbawa air mengalir. Pada umumnya, semua binatang-binatang yang memakan buah-buahan dan tanaman-tanaman, baik burung-burung maupun hewan-hewan, binatang-binatang ini memakan buah-buahan ada yang mereka bawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian, sisa-sisa dari buah-buahan itu jatuh ke tanah dan kemudian tumbuh, lama-kelamaan berbuah lagi. Ada juga binatang-binatang yang memakan buah-buahan bersama biji-bijinya. Kemudian, biji-biji buah-buahan ini kembali keluar bersama kotoran binatang-binatang itu. Kemudian, biji-biji buah-buahan itu tumbuh, lama-kelamaan berbuah kembali. Begitulah sirkulasi alam dari zaman dahulu kala mengenai perkembangbiakan dari tanaman-tanaman maupun buah-buahan sebelum manusia ikut campur dalam pengembangbiakan tanaman dan buah-buahan, termasuk pemindahan binatang-binatang yang dibawa oleh manusia dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Juga pengembangbiakan dari manusia itu sendiri dengan jalan merantau dari suatu daerah ke daerah lainnya. Seperti Rajo Sri Maharajo Dirajo beserta rombongannya yang pergi merantau dari negeri asalnya di lembah Sungai Indus pergi ke Pulau Paco. Kemudian Rajo Sri Maharajo Dirajo dan rombongannya sampai di kaki Gunung Merapi. Kemudian mereka mulai melakukan pendakian. Sesudah sampai di puncak Gunung Merapi, Rajo Sri Maharajo Dirajo beserta rombongannya memandang berkeliling, tampaklah lautan luas terbentang mengelilingi Pulau Paco. Untuk mengenang perjalanan mereka di lautan lepas dahulu,
untuk menceritakan kembali kepada generasi-generasi berikutnya. Mereka memperpendek dan meringkasnya ke dalam kata-kata yang lebih singkat, yang mudah untuk diingat dan mudah untuk dihafalkan, yaitu pisau sirawi bari bahulu, diasah mangko bamato, lawitan sajo dahulu, kini banamu pulau pacu. Kata-kata ini adalah termasuk ke dalam Kato Pusako Perjalanan Sejarah Rajo, seperti yang sudah ditulis dan diuraikan dalam buku ini pada halaman sebelumnya. Kemudian, kata-kata ini menjadi Kato Pusako Adat. Itulah mengenai Sri Maharajo mendaki Gunung Merapi yang pertama. Nanti akan dilanjutkan dalam adat Luak Nantigo mulai dirancang. Terima kasih.